Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita kembali belajar mengenai fikih ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi ujian madrasah fikih ya. Jadi silahkan bagi yang online bisa di-download kisi-kisi di LS. Kita langsung masuk ke dalam materi kisi-kisinya. Kisi-kisi pertama disajikan sebuah narasi tentang macam-macam air. Peserta didik dapat menentukan macam-macam air ditinjau dari segi hukum dengan tepat. Ya. Pada pembahasan awal telah kita ketahui bahwasanya macam-macam air ditinjau dari segi hukumnya itu ada beberapa macam. Yang pertama ada air tahir mutahhir atau air mutlak, yaitu air yang suci dan juga mensucikan. Nah, yang termasuk ke dalam air tahir mutahhir itu apa? Yaitu air yang 7 macam itu. Apa saja? Ada air sungai, ada air laut, kemudian ada air mata air dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada air musyammash. Air musyammash itu adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari ya. Nah, hukumnya makruh untuk digunakan. Kemudian ada air tahir ghairu mutahhir, air suci tetapi tidak bisa digunakan. Di sini ada dua macam, yaitu air yang dicampur dengan benda lainnya dan tidak merubah salah satunya. Contohnya air yang dicampur dengan kopi menjadi air kopi, air teh. Ini suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian ada air buah-buahan, air kelapa dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada air musta'mal, yaitu air yang suci tapi kurang dari 2 kula dan sudah digunakan, maka ini tidak bisa untuk dipergunakan lagi. Kemudian ada air mutanajis, yaitu air najis, air yang sedikit kemudian terkena najis. Kemudian kisi-kisi selanjutnya yaitu disajikan sebuah cerita tentang seseorang yang terkena jilatan anjing. Peserta didik dapat menentukan tata cara mensucikan dengan tepat. Jadi ini termasuk ke dalam najis mughaladah ya. Najis mughaladah najis berat. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan dibasuh air sebanyak 7 kali dan salah satunya diselingi dengan tanah atau debu yang suci. Kemudian soal kisi-kisi selanjutnya itu esai disajikan sebuah pernyataan berkaitan dengan macam-macam air dan macam-macam najis. Peserta didik dapat mengklasifikasikan macam air dan macam-macam najis beserta contohnya. Jadi najis ada najis mukhaffafah, mutawassithah dan juga najis mukhaladhah ya. Najis mukhaffafah itu apa? Yaitu najis ringan. Contohnya air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Maka cara mensucikannya cukup dengan dipercikkan saja dengan air pada bagian yang najis. Kemudian ada najis mutawassithah, itu najis sedang. Ya, najis sedang yang termasuk ke dalam najis mutawassithah itu seperti bangkai, kemudian ada darah dan lain sebagainya. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu dialiri air atau dibasuh yang kena najis sampai hilang najis-najisnya. Kemudian ada najis mughalladhah, yaitu najis beras. Najis ini berasal dari anjing dan juga babi. Cara mensucikannya yaitu membasuh air sebanyak 7 kali, yang salah satunya diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Kemudian selanjutnya disajikan pernyataan tentang macam-macam sunnah sholat yang ketentuannya jika tertinggal peserta didik dapat menentukan sunnah sholat hayat dengan tepat. Jadi sunnah di dalam sholat itu ada dua, ada sunnah hayat dan juga abad. Kalau abad itu amalan sunnah yang apabila dilupakan mengerjakannya maka harus dianjurkan melakukan sujud sahwi, seperti tasyahud awal, lupa tasyahud awal, duduk pada tasyahud akhir, berdiri pada saat kunut. Sedangkan
Sunnah abad, sunnah hayat yaitu amalan yang tidak membuat sholat batal bila ditinggalkan dan tidak perlu mengerjakan sujud sahwi, contohnya tidak membaca surah pendek setelah Al-Fatihah dan lain sebagainya. Kemudian kisi-kisi selanjutnya disajikan pernyataan tentang kesunahan menjawab azan bagi jamaah. Peserta didik dapat menunjukkan jawaban lafal azan dengan tepat. Ya, jadi ketika seseorang mendengarkan lantunan azan, maka yang harus dilakukan menjawabnya itu sebagaimana yang dilantunkan oleh muazin. Ya, muazin bilang Allahu Akbar, maka yang mendengar pun menjawab dengan Allahu Akbar sampai di kata-kata hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka yang mendengar menjawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika yang mendengarkan azan itu as-shalatu khairum minan naum, maka jawabnya adalah shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Soal selanjutnya disajikan sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang melaksanakan jamaah Idul Fitri bermakmum kepada imam yang ada TV. Nah, maka hukumnya adalah tidak sah karena seorang makmum dan imam tidak boleh terlampau jauh dan harus satu tempat, ya. Kemudian disajikan pernyataan tentang macam-macam zikir, ya, macam-macam zikir. Nah, zikir ada 3, yaitu zikir dengan hati, zikir dengan lisan, dan juga zikir dengan perbuatan. Zikir dengan hati yaitu dengan cara bertafakur memikirkan ciptaan Allah sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Kemudian ada zikir dengan lisan yaitu dengan cara mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya mengandung asma Allah, kebesaran Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Contohnya lafal subhanallah, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Kemudian zikir dengan perbuatan yaitu dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian kisi-kisi selanjutnya disajikan beberapa pernyataan tentang ketentuan sholat Jumat. Peserta didik dapat menentukan rukun sholat Jumat. Nah, rukun sholat Jumat itu apa saja? Yang pertama itu ada khatib, ya. Biasanya khatib sekaligus imam. Kemudian dilakukan 2 rakaat, dilakukan dengan berjamaah. Kemudian kisi-kisi selanjutnya disajikan sebuah cerita tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh dan melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur dengan 2 rakaat. Serta dia dapat menentukan cara sholat yang dapat dilakukan oleh orang tersebut. Jadi bila melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur dengan 2 rakaat, maka ini disebut dengan sholat jamak qashar takdim. Kenapa qashar? Karena diringkas menjadi 2 rakaat. Kenapa takdim? Karena dilakukan di awal sholat, yaitu di awal waktu, yaitu pada waktu sholat zuhur. Kemudian disajikan sebuah cerita seseorang yang sakit karena kecelakaan dan tidak mampu untuk berdiri. Peserta didik dapat menentukan cara orang tersebut melaksanakan sholat dengan tepat. Jadi Allah memberikan rukhsah atau keringanan kepada hambanya ketika hambanya tidak dapat melaksanakan sholat secara berdiri, maka boleh dengan duduk. Ketika duduk pun merasa sakit, di dalam kisi-kisi ini disebutkan duduk pun merasa sakit, maka harus dengan berbaring, miring, ya. Sedangkan sujud dan rukuknya menggunakan isyarat kepala. Kemudian disajikan beberapa pernyataan tentang sholat sunnah. Peserta didik dapat menentukan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Jadi ada sunnah mu'akkad, ghairu mu'akkad. Mu'akkad itu yang sangat dianjurkan, ghairu mu'akkad itu yang tidak terlalu dianjurkan. Contohnya seperti sholat istisqa, kemudian dan lain sebagainya. Salat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Kemudian disajikan beberapa pernyataan tentang sebab-sebab sujud. Peserta didik dapat menunjukkan sebab-sebab sujud syukur dengan tepat. Jadi kita sujud syukur itu adalah bentuk rasa terima kasih kita karena diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihindarkan dari
mara bahaya. Maka itu salah satu penyebab sujud syukur. Kemudian, sebuah cerita seorang imam tidak melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah. Peserta didik dapat menentukan hal yang harus dilakukan makmum dengan tepat. Maka ketika dalam sholat berjamaah kemudian ada ayat sajadah, maka makmum harus mengikuti imam. Kalau imam sujud tilawah, maka makmum juga harus sujud tilawah. Tetapi kalau maksudnya imam tidak sujud tilawah, maka makmum juga harus mengikuti imam. Jadi tidak boleh imam tidak sujud, makmum sujud. Kemudian disajikan sebuah pernyataan tentang cara menentukan awal bulan Ramadan. Peserta didik dapat menunjukkan cara untuk menentukan awal bulan Ramadan dengan melihat bulan dengan tepat. Jadi ada 3 cara menentukan awal bulan Ramadan. Yang pertama ada ru'yatul hilal, yaitu dengan melihat hilal dengan mata telanjang ataupun dengan alat ya pada tanggal 29 Sya'ban. Kemudian ada istiqmal. Istiqmal itu menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Ya, kemudian ada hisab. Hisab itu dengan perhitungan ilmu falak. Kemudian disajikan sebuah cerita seseorang melaksanakan puasa sunnah tapi niatnya di pagi hari karena belum makan apa-apa. Peserta didik dapat menentukan hukum puasa. Hukum puasa bagi seseorang puasa sunnah, dia lupa untuk niat tapi di pagi hari belum makan apapun, maka dia tetap sah ya. Ketika ingat langsung berniat. Nah, kalau itu puasa wajib maka tidak sah. Karena ini puasa sunnah maka sah. Disajikan sebuah keluarga yang memiliki beberapa anak. Peserta didik dapat menentukan zakat fitrah. Jadi kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 1 sok. 1 sok itu 2,5 kg atau 5 liter. Jadi tinggal dikalikan saja anggota keluarganya. Kemudian peserta didik dapat menentukan contoh hadiah dengan tepat. Jadi apa itu hadiah? Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain atas dasar memuliakannya, atas dasar penghormatan, ya, memuliakannya karena prestasi dan lain sebagainya. Disajikan cerita seseorang yang memberikan makanan kepada temannya. Peserta didik dapat menentukan jenis pemberian hal tersebut. Nah, ini termasuk dengan sodako karena sodako itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan apapun kecuali hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disajikan pernyataan seorang jamaah yang tidak bermalam di Muzdalifah Mina. Peserta didik dapat menentukan ketentuan haji dengan tepat. Maka tetap sah hajinya karena bermalam di Muzdalifah di Mina itu termasuk wajib haji. Wajib haji adalah sesuatu apabila ditinggalkan hajinya tetap sah, namun harus membayar dam, ya, harus membayar dam atau denda. Kemudian peserta didik menentukan contoh haji tamattu dengan tepat. Jadi haji dibagi menjadi 3. Ada haji ifrad, itu haji yang dikerjakan haji dulu baru umroh. Kemudian ada haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Namun di sini tetap terkena dam atau denda. Kemudian ada haji qiran. Haji qiran adalah melakukan haji dengan umroh itu secara bersamaan dan juga dikenai dam atau denda. Kemudian selanjutnya disajikan sebuah ayat tentang binatang yang diharamkan. Peserta didik dapat menunjukkan binatang apa saja yang terdapat dalam ayat tersebut dengan tepat. Ya, nanti disajikan sebuah ayat innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinjir dan seterusnya. Nah, ayat ini membicarakan tentang yang pertama bangkai itu haram. Bangkai, kemudian darah, kemudian lahmul khinjir, daging babi, kemudian binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kemudian peserta didik dapat menentukan jenis bangkai yang halal. Jadi bangkai itu ada 2 bangkai yang halal untuk dimakan, yaitu bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Jadi 2 bangkai yang halal itu ada
belalang, dan juga ada ikan. Kemudian selanjutnya disajikan pernyataan tentang kehati-hatian dalam mengelola binatang yang telah disembelih. Peserta didik dapat menunjukkan hukum pengelolaan binatang yang ternyata belum benar-benar mati dengan tepat. Jadi mengelola binatang padahal binatang tersebut sudah mati ya tanpa disembelih. Contohnya ada ayam ketabrak motor atau mobil, ternyata ayam tersebut mati kemudian diolah oleh seseorang, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena status ayam tersebut sudah menjadi bangkai. Begitu pula ketika seseorang memotong ayam, ternyata ketika dipotong tidak mati, ya, karena salah satu dari dua urat yang harusnya terpotong itu terpotong namun tidak, sehingga ayam pun mati dalam keadaan tidak sesuai, maka itu menjadi statusnya bangkai dan memakannya menjadi haram. Kemudian disajikan, ini soal esai, kisi-kisi esai, disajikan sebuah cerita tentang seseorang yang kesulitan mendapatkan makanan halal. Yang ada hanya binatang yang haram. Bagaimana? Maka ketika hal itu untuk bertahan hidup, keadaan darurat kalau tidak makan contohnya daging babi, ya maka dia akan mati. Maka bertahan hidup itu hukumnya wajib. Sehingga memakan babi itu dibolehkan ketika keadaan darurat, namun hanya sekedarnya saja. Kemudian disajikan sebuah informasi anjuran berkurban. Peserta didik dapat menunjukkan ayat yang berhubungan dengan perintah kurban dengan tepat. Perintah kurban itu adalah surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Kemudian disajikan seorang ayah yang memiliki beberapa anak laki-laki dan perempuan. Peserta didik dapat menunjukkan berapa banyak kambing yang sudah disembelih untuk akikah. Maka akikah bagi anak laki-laki itu 2 dan juga anak perempuan 1. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Kemudian disajikan beberapa pernyataan tentang jual beli, ya. Peserta didik dapat menentukan jual beli yang sah tapi terlarang dengan tepatnya, ya. Jadi jual beli itu sah hukumnya tetapi dilarang oleh agama. Apa itu jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat? Kemudian jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Kemudian jual beli dengan niat menimbun barang. Kemudian jual beli dengan cara mengurangi ukuran timbangan. Kemudian jual beli dengan cara mengecoh. Jual beli yang masih dalam tawaran orang lain. Itu adalah jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang di dalam agama. Kemudian disajikan sebuah pernyataan tentang transaksi pinjam meminjam dengan adanya bunga. Peserta didik dapat menunjukkan macam-macam macam-macam riba dengan tepat. Jadi riba ada 4, ada riba fadli, riba qardi, riba iyad, dan riba nasi'ah. Riba fadli itu tukar menukar dua barang yang sejenis tapi suatu tambahan sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Contohnya 1 kg beras ditukar dengan 2 kg beras. 1 liter madu ditukar dengan 2 liter madu. Kemudian ada riba qardi. Riba qardi itu utang piutang dengan syarat ada keuntungan atas bunga bagi yang mengutangi. Contohnya, utang 90.000 harus dikembalikan 95.000. Maka di sini ada keuntungan bagi si pemberi hutang. Maka ini disebut riba qardi. Kemudian ada riba iyad, yaitu bila meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima. Kemudian ada riba nasi'ah, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran hutang. Contohnya seorang mengutangi uang dalam jumlah tertentu kepada orang lain dengan batas waktu tertentu, misalnya 1 bulan. Kalau selama 1 bulan tidak dapat membayar hutang, maka akan dikenakan bunga. Jadi itu riba nasi'ah, riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran hutang. Kemudian kisi-kisi selanjutnya disajikan sebuah cerita tentang transaksi pinjam-minjam dengan adanya bunga. Peserta didik dapat menunjukkan macam-macam riba. Nah, tadi kita sudah bahas. Selanjutnya,
Disajikan sebuah cerita orang yang meminjam mobil dengan keadaan terdesak untuk membawa orang yang melahirkan. Peserta didik dapat menentukan hukum meminjam mobil. Hukum meminjam mobil itu pada dasarnya mubah, namun ada kalanya berupa menjadi wajib, halal, dan haram. Nah, kalau kita melihat dari konteks kisi-kisi ini, dalam keadaan terdesak karena untuk membawa orang yang melahirkan, maka hukum meminjamkan mobil di sini menjadi wajib. Kemudian disajikan sebuah cerita orang yang mempunyai hutang dan belum sanggup membayarnya hingga ia memberikan sebuah jaminan. Ya, peserta didik dapat menentukan istilah muamalah tersebut. Jaminan di dalam Islam disebut rohen, ya. Kemudian disajikan sebuah hadis tentang upah. Peserta didik dapat menunjukkan kandungan. Intinya kandungan tersebut adalah harus memberikan upah kepada pekerjanya tepat waktu dan tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian kisi-kisi selanjutnya disajikan sebuah informasi tentang jenazah yang dimandikan dengan kondisi terbakar. Peserta didik dapat menunjukkan syarat jenazah yang wajib dimandikan dengan tepat. Jadi kondisi terbakar ini masih harus dimandikan. Kenapa? Karena masih lengkap anggota badannya. Kemudian soal atau kisi-kisi selanjutnya disajikan sebuah informasi tentang seseorang yang meninggal karena COVID. Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan menyolatkan jenazah. Maka ketentuannya adalah harus melakukan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh yang ahlinya. Kemudian selanjutnya disajikan beberapa pernyataan tentang ketentuan sholat jenazah. Peserta didik dapat menentukan rukun sholat jenazah. Ya, yang pertama yaitu berniat. Kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian setelah itu melakukan 4 kali takbir. Ya, jadi dalam sholat jenazah tidak ada ruku ataupun sujud. Kemudian yaitu takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, dan selanjutnya memberi salam. Kemudian kisi-kisi selanjutnya disajikan beberapa pernyataan tentang ahli waris. Peserta didik dapat menunjukkan ahli waris yang tidak pernah termahjub. Jadi ahli waris yang pasti mendapatkan harta warisan ketika adanya pembagian warisan adalah yang pertama anak laki-laki. Ya. Kemudian ada ibu, kemudian ada ayah atau suami. Kemudian selanjutnya disajikan sebuah pernyataan tentang salah satu sebab mendapatkan warisan. Peserta didik dapat menunjukkan hubungan perkawinan yang memperoleh warisan dengan tepat. Jadi seseorang yang mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan itu adalah suami dan istri. Selanjutnya disajikan sebuah kasus pembagian waris. Peserta didik dapat menentukan bagian harta warisan yang ahli warisnya adalah suami, anak laki-laki, dan ibu. Jadi soal nomor 35 dan 40 kalian bisa dilihat di pembahasan TO2 ya. Oke. Alhamdulillah pembahasan kisi-kisi ujian madrasah telah kita bahas. Apabila ada yang kurang paham silakan hubungi Ustadz ya. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.